Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Karismawardhani, absen 5 dari kelas 10 BH1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia dengan materi A, yaitu proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, dan materi B, yaitu jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Dan selamat menyaksikan. Sekilas tentang agama Islam. Agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi. Sejak umur 7 tahun, beliau telah menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan selanjutnya oleh pamannya Abu Thalib. Teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Ada 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Nusantara, yaitu sebagai berikut. A. Teori Gujarat. Menurut teori yang didukung oleh Sokhurgoronce, W.F. Susterin, dan B.H.M. Flecky ini, agama Islam masuk ke Nusantara sekitar abad 13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada 2 bukti yang mendukung teori ini. Pertama, batu nisan Sultan. Ada 2 bukti yang mendukung teori ini. Teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Loor ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad 7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Menyanggah teori Gujarat, teori Mekah meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut Masjid Syafi, masjid besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hossein Dajiningrat, ini Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang Persia sekitar abad 13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara Tabut. Upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat, Tabui, setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. B. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Di sini terlihat ada peta penyebaran Islam, jalur perdagangan di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, baik kalangan raja, bangsawan maupun rakyat biasa. 1. Jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara. Bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Menurut Tommy Pires, sekitar abad 7 sampai abad 16 lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing Islam dari Gujarat dan Timur Tengah, Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Jalur perkawinan. Dan penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan, adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan Islam. Hal ini karena perdagangan utama itu mensyaratkan perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. 3. Saluran pendidikan. Berkembangnya Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok-pondok pesantren, kaum muda, santri dari berbagai daerah dan kalangan menimba pengetahuan tentang Islam. Mereka lalu kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran-ajaran tentang Islam. Saluran ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi yang berarti kain, wol yang terbuat dari serat domba. 5. Saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebabkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut juga wali sanga. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. A. Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi.
B. Sunan Gunung Jati, dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Faletehan. C. Sunan Ampel, Sunan yang lahir tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat. D. Sunan Giri, Sunan Giri bernama asli Raden Paku. Ini adalah salah satu seorang santri Sunan Ampel. E. Sunan Banong, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Yang terakhir Sunan Derajat. Dan yang terakhir, saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam.